Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita punya cerita seru nih dari dunia ekonomi. Betul sekali. Sebuah kisah tentang gimana ide-ide yang ya awalnya dianggap menyimpang gitu, malah merevolusi cara kita mikir. Hmm, Kita bakal fokus ke periode 1970 sampai 1978. Tahun-tahun awal Richard Thaler muda, yang nanti menang Nobel Ekonomi, itu mulai ngusik asumsi-asumsi mapan di ilmunya. iya, masa-masa krusial itu. Sumber kita langsung dari memoarnya, Misbehaving. Isinya tuh penuh observasi tajam soal perilaku manusia. Nah, misi kita, bedah gimana pengamatan sehari-hari, mungkin hal yang Anda sendiri alami, jadi fondasi ekonomi perilaku. Fondasi banget. Kita lihat nanti pertarungan antara icons, makhluk super rasional di teori, sama humans, ya kita semua ini. Gimana sih kesenjangan ini mulai dijelajahi? Oke deh, mari kita selami awal mulanya. Periode ini emang penting banget. Coba bayangin aja. Di tahun 70-an itu, bilang kalau psikologi itu relevan buat ekonomi, wah, itu hampir kayak bid'ah lah istilahnya. Wah, separah itu ya? Iya. Ekonomi waktu itu kan sangat terpaku sama model matematis. Asumsinya ya, manusia itu selalu rasional, selalu egois. Nah, yang menarik dari Thaler ini, dia mulainya bukan dari teori gede, tapi dari pengamatan kecil-kecil aja. Oh, jadi dari hal sepele gitu ya? Keanehan perilaku manusia di dunia nyata. Data empiris gitu. Yang justru nantang model-model elegan tadi. Ini benih perubahan besar. Oke, kita mulai dari disertasi doktoralnya Thaler di awal 70-an. Topiknya aja udah agak gimana gitu ya? Nilai sebuah kehidupan. Provokatif ya. Ia masih coba ikut aturan ekonomi standar, tapi topik ini ngebawa dia ke pemikiran Thomas Schelling. Nah, Schelling ini kan ekonom, tapi kok mikirnya nyerempet-nyerempet psikologi gitu. Apa sih yang bikin dia unik waktu itu? Nah, Schelling ini punya kemampuan langka, bisa dibilang gitu. Dia bisa lihat inkonsistensi dalam cara kita menilai sesuatu yang ya diabaikan ekonom lain. Contohnya gimana tuh? Konsepnya soal kehidupan statistik versus kehidupan teridentifikasi, itu contoh bagus banget. Dia nanya, kenapa sih kita rela keluar uang banyak buat nyelamatin satu anak kecil yang sakit parah, butuh operasi mahal? Ceritanya nyentuh hati kita kan? Iya, pasti tergerak lah. Tapi kita cenderung cuek aja gitu sama laporan statistik misalnya perbaikan fasilitas RS yang kurang dana, itu bisa nyelamatin lebih banyak nyawa anonim. Bener juga ya. Kok gitu ya? Kita lebih tergugah sama individu yang bisa kita bayangin gitu, bukan angka abstrak. Padahal kan secara rasional, dampak statistik itu lebih gede. Nah, ini jelas bias psikologis, tapi Schelling ngebungkusnya dalam konteks ekonomi. Cerdas. Nah, Tyler jadi penasaran nih. Pengen ngukur nilai implisit kehidupan ini secara nyata. Dia mikir, kerjaan berisiko tinggi pasti gajinya lebih gede dong buat kompensasi. Logisnya gitu. Jadi, teorinya, kalau bisa dapat data kematian berdasarkan jenis kerjaan, plus data gajinya, dia bisa hitung tuh harga nyawa yang tersinat dari pilihan orang di pasar kerja. Kedengerannya masuk akal, tapi ternyata nyari data kematian pekerjaan itu susah banget ya. Susah banget. Benar. Akhirnya, ayahnya dia yang kebetulan aktuaris, bantu dapat data dari Society of Actuaries. Kenapa pendekatan ini penting? Soalnya ini upaya awal ngukur nilai kehidupan dari perilaku pasar aktual. Bukan dari survei ya. Bukan sekedar nanya orang di survei, nilai nyawa Anda berapa? Ekonom waktu itu kan skeptis banget sama survei. Mereka lebih percaya apa yang orang lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Oh, revealed preference itu ya. Betul. Data pasar kerja dianggap lebih valid buat ngungkap preferensi asli. Oke, sambil ngajar sambil merenungin data-data ini, Thaler mulai merhatiin hal lain lagi. Perilaku orang di sekitarnya yang kok kayaknya nggak pas sama teori ekonomi rasional. Mulai curiga dia. Dia mulai nyatet tuh di papan tulis kantornya, daftar yang kemudian dia sebut the list. Nah, disinilah ceritanya jadi sangat menarik. Nah, ini dia nih. Salah satu entry awal di daftar itu soal lobby kartu kredit, pertengahan 70-an. Kenapa sih mereka ngotot banget supaya toko nyebut perbedaan harga itu sebagai diskon tunai, bukan biaya tambahan kartu kredit? Kan angkanya sama aja. Misal bayar $1 tunai atau $1.03 pakai kartu, apa bedanya coba? Nah, ini contoh klasik dari apa yang nanti kita kenal sebagai framing effect.
efek pembingkaian. Ternyata cara info disajikan, apakah sebagai potensi untung, dapat diskon, atau sebagai rugi, kena biaya tambahan, itu ngaruh banget ke keputusan kita. Kok bisa gitu ya? Istilah biaya tambahan itu rasanya kayak Anda kehilangan sesuatu yang udah Anda punya. Uang dari dompet, sakit gitu rasanya. Sementara nggak dapat diskon, rasanya lebih kayak kehilangan kesempatan aja. Opportunity cost. Secara psikologis, nggak terlalu nyakitin. Nah, pemasar udah lama paham ini. Tapi buat ekonom, ikons yang rasional, itu mestinya nggak terpengaruh sama bingkai kata-kata doang. Aneh ya buat mereka. Contoh lain nih yang lebih dasar lagi dari The List. Fenomena yang Feller sebut endowment effect. Nah, ini juga penting banget. Ini soal gimana kita cenderung nilai barang yang udah kita punya itu jauh lebih tinggi daripada barang sama persis tapi belum kita punya. Feller bikin survei hipotetis soal penyakit langka. Oke. Sebagian orang ditanya, berapa sih maksimal Anda mau bayar buat ngilangin resiko 1:1000 kena penyakit mematikan? Sebagian lagi ditanya, berapa minimal Anda minta dibayar buat nerima resiko yang sama persis? Secara teori, jawabannya mestinya mirip dong ya. Mestinya begitu ya, ya kan? Risikonya kan sama persis secara objektif. Iya. Tapi hasilnya jomplang banget. Rata-rata orang cuma mau bayar sekitar $2.000 buat ngilangin risiko. Cuma segitu? Iya, tapi mereka minta kompensasi minimal $500.000 buat ngambil risiko yang sama. Bahkan banyak yang nolak ngambil risiko itu berapapun bayarannya. Wow, jauh banget bedanya. Jadi nunjukin kalau ngelepasin sesuatu yang udah kita punya, dalam hal ini rasa aman dari penyakit, itu rasanya jauh lebih berat daripada dapetin hal yang sama, yaitu beli rasa aman. Oh, kayak kasus tiket konser yang didapat murah terus dijual mahal banget, atau malah nggak mau dijual sama sekali gitu ya, walaupun ditawar mahal? Persis. Tiket itu udah jadi bagian dari kepemilikan kita, endowment kita. Nah, keengganan ngejualnya, meskipun untung secara finansial, itu manifestasi endowment effect. Buat teori ekonomi standar, yang asumsi nilainya objektif dan preferensi stabil, ini anomali besar. Gimana mungkin nilai barang berubah cuma karena kita punya gitu kan? Nah, itu dia. Thaler tahu ini nyata, tapi dia belum punya alat teoritis buat jelasinnya. Nah, titik baliknya datang tahun 1976. Thaler lagi di konferensi, terus baca paper yang bakal ngubah segalanya. Judulnya Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Penulisnya dua psikolog yang mungkin sering Anda dengar sekarang, Daniel Kahneman dan Amos Tversky. Kendi yang legendaris itu. Apa sih yang sebenarnya bikin paper ini beda banget dari kritik-kritik rasionalitas yang udah ada sebelumnya, kayak konsep bounded rationality-nya Herbert Simon gitu? Paper Kendi ini dampaknya gede banget karena dua alasan utama ya. Pertama, mereka nggak cuma bilang manusia itu terbatas kemampuannya, kayak Simon. Tapi mereka nunjukin kalau keterbatasan ini ngasilin kesalahan sistematis yang bisa diprediksi. Oh, bisa diprediksi? Iya, manusia pakai jalan pintas mental, heuristik, buat nyederhanain keputusan kompleks. Heuristik ini efisiensi, tapi sering bawa kita ke bias yang konsisten. Contohnya, heuristik ketersediaan. Kita nilai frekuensi sesuatu berdasarkan seberapa gampang kita ingat contohnya, bukan data statistik asli. Iya ya. Kedua, beda sama bounded rationality Simon yang dianggap banyak ekonom, itu benar tapi nggak penting. Karena kesalahannya dianggap acak aja, saling meniadakan. Nah, Kendi ini nunjukkan biasnya nggak acak, sistematis. Artinya bisa dipelajari, bahkan diprediksi. Ini buka pintu buat integrasi psikologi ke ekonomi secara serius. Asa sama kerangka ilmiah gitu ya buat jelasin semua keanehan di The List-nya Taylor itu. Tepat sekali. Keanehan itu bukan sekedar ya kebodohan acak, tapi pola perilaku yang bisa dijelasin. Betul banget. The List yang tadinya cuma kumpulan anekdot, sekarang bisa dilihat sebagai contoh nyata dari bias kognitif yang sistematis. Ini ngasih legitimasi intelektual lah buat observasi Taylor. Dan dia makin senang lagi waktu berhasil dapat draft awal paper KNT lainnya. Judul awalnya Venue Theory, tapi kemudian jadi salah satu paper paling berpengaruh, Prospect Theory. Wah, Prospect Theory. Ini katanya lebih langsung lagi jawab teka-teki di The List, terutama soal endowment effect sama framing tadi. Gimana caranya teori ini ngejelasin itu? Bisa dijelasin simpel aja pilar-pilarnya? Tentu. Prospek teori itu intinya model deskriptif, gimana manusia beneran ngambil keputusan pas hadapi risiko dan ketidakpastian. Bukan model normatif gimana ikons harusnya mutusin. Ada 3 gagasan inti nih. Oke, apa aja tuh?
Pertama, titik referensi. Kita tuh nggak evaluasi hasil berdasarkan kekayaan total kita, tapi berdasarkan perubahan, untung atau rugi dari titik referensi kita sekarang. Status quo lah. Kayak Anda lebih peka sama perubahan suhu AC daripada suhu absolut di luar. Masuk akal. Kedua, sensitivitas yang menurun, diminishing sensitivity. Dampak psikologis dari tiap tambahan untung atau rugi itu makin berkurang pas kita makin jauh dari titik referensi. Beda antara menang 1 juta sama 2 juta itu rasanya lebih gede daripada beda menang 101 juta sama 102 juta kan? Iya bener, udah nggak terlalu kerasa bedanya. Contoh klasik dari acara radio Car Talk, beda antara 0 dan 1 lampu mobil nyala, Aduh, itu gede. Tapi beda antara 10 dan 11 lampu nyala, hampir nggak kerasa. Mirip hukum Weber-Fechner di psikologi. oke. Yang ketiga, Katanya ini yang paling terkenal ya. Ketiga, dan ini yang paling ngetop, penghindaran kerugian, loss aversion. Rasa sakit karena rugi, katakanlah $100, itu secara psikologis jauh lebih kuat, kira-kira 2 kali lipat, daripada rasa seneng karena untung $100. Ah, ini dia. Ini yang jelasin contoh Profesor Rosset sama koleksi wine-nya itu ya. Dia nggak mau jual botol seharga $100 yang dulu belinya cuma $10. Tapi dia juga nggak mau beli botol yang sama seharga $100 di pasar. Persis. Jual botol yang udah dipunya, itu rasanya kayak kerugian, melepas sesuatu yang berharga. Rasa sakitnya lebih gede daripada senengnya dapat $100. Yep. Sementara nggak beli botol tambahan, itu cuma kayak keuntungan yang gagal didapat. Kurang nyakitin gitu. Jadi grafik fungsi nilai prospek teori yang bentuknya S itu ya, curam di area rugi, lebih landai di area untung. Betul. Grafik itu ngerangkum semuanya. Teori ini jelasin kenapa framing penting. Karena nentuin sesuatu dianggap untung atau rugi dari titik referensi. Dan kenapa endowment effect muncul? Karena ngelepas barang rasanya kayak kerugian yang dihindari. Wah, jelas banget sekarang. Berbekal senjata ampuh dari KNET ini, Thaler jelas makin semangat dong. Dia pindah sementara ke Stanford tahun 77-78. Di sana, KNET juga lagi berkunjung. Akhirnya bisa ketemu langsung, diskusi. Meskipun katanya pertemuan pertama di makan siang agak canggung ya. Haha, iya. Stanford waktu itu emang pusat intelektual yang hidup banget. Apalagi di NBER, National Bureau of Economic Research. Interaksi langsung sama Kenneth Yesi pasti memperkaya banget pemikiran Thaler. Dan yang menarik, pengalaman ini juga bikin dia lebih bebas secara metode. Dia mulai berani pakai kuesioner, skenario hipotetis buat uji intuisinya. Padahal itu dipandang sebelah mata ya sama ekonom. Banget, sesuatu yang biasanya dianggap, ya kurang valid lah. Kayak pertanyaan klasiknya itu. Anda mau nggak nyetir 20 menit demi hemat $10 buat beli kalkulator harga $25? Kebanyakan jawab mau. Iya. Tapi kalau pertanyaannya mau nggak nyetir 20 menit yang sama demi hemat $10 buat beli jaket harga $125? Banyak yang jawab nggak mau. Padahal hematnya sama-sama $10. Nah, itu kan nunjukin kita mikirnya persentase diskon, bukan cuma nilai absolutnya. Tapi kenapa sih ekonom waktu itu alergi banget sama data survei kayak gini? Padahal data makro penting, kayak data pengangguran kan juga dari survei. Ada semacam hierarki bukti gitu di ekonomi waktu itu. Data pasar real paling valid. Terus data eksperimen lab pakai insentif uang. Baru deh data survei hipotetis. Dianggap paling lemah, mere survey evidence katanya. Cuma bukti survei gitu ya? Mereka khawatir orang jawabnya nggak serius atau nggak tahu gimana mereka bakal beneran bertindak di situasi nyata. Ya ironis sih emang, banyak data makro yang mereka pakai juga basisnya survei. Tapi buat uji teori perilaku individu, standarnya lebih tinggi. Ini bagian dari perjuangan Thaler. Dia punya firasat kuat, slow hunch gitu. Berdasarkan observasi dan survei. Tapi dia butuh cara buktiin pakai metode yang lebih diterima komunitasnya. Biar bisa bertahan di dunia akademis. Dan bertahan itu nggak gampang ya. Thaler cerita tiap kali dia presentasi ide barunya ini, dia harus hadapi the gauntlet, kayak serangkaian kritik standar yang itu-itu lagi. Kayak rentetan pukulan gitu. Apa aja tuh senjata utama para kritikus ini? Argumen pertama yang selalu keluar itu soal insentif. Taruhan lah. Mereka bilang, oke, mungkin di survei atau eksperimen kecil orang aneh. Tapi kalau taruhannya gede, duitnya banyak, orang pasti mikir keras dong, jadi rasional. Kedengarannya masuk akal kan? Iya sih, kedengarannya logis. Tapi beneran gitu, ada buktinya. Menariknya, beberapa studi malah nunjukin sebaliknya loh.
Contohnya penelitian Greter dan Plot soal preference reversals, ketidakkonsistenan pilihan itu. Mereka nemuin kalau ngasih insentif finansial lebih gede, malah cenderung memperburuk biasnya. Bukan ngilangin. Loh, kok malah gitu? Seolah-olah insentif malah bikin orang makin fokus ke aspek yang salah. Aneh kan? Wah, oke. Jadi argumen insentif nggak sekuat kelihatannya ya. Serangan berikutnya apa? Argumen kedua, pembelajaran. Di dunia nyata, kata mereka, orang belajar dari kesalahan. Kalaupun bikin keputusan irasional sekali, ya besok-besok belajar, nggak diulang lagi. Thaler punya jawaban cerdas nih. Dia sebut continuum bin Moore. Justru buat keputusan paling penting dalam hidup, beli rumah, pilih karir, nabung pensiun, kita jarang banget dapat kesempatan buat latihan dan belajar dari salah. Oh iya, bener juga. Kita ngelakuinnya mungkin cuma sekali atau beberapa kali seumur hidup. Jadi ironisnya, kualitas keputusan bisa jadi malah turun pas taruhannya naik karena kita kurang pengalaman. Masuk akal banget. Kita jago di hal yang sering kita lakuin, tapi keputusan gede kan jarang. Oke, argumen ketiga. Ini katanya yang paling olot ya? Iya, ini argumen andalan banget. Pasar akan mengoreksi. Biarpun ada individu irasional, kata mereka, mekanisme pasar, kompetisi, arbitrase, sama smart money, itu bakal mastiin perilaku irasional nggak bertahan lama atau nggak ngaruh ke harga pasar secara signifikan. Pasar secara keseluruhan tetap efisien. Wah, kedengarannya kuat ya argumen ini. Kuat banget. Dan ini butuh waktu lama, plus banyak bukti, terutama dari keuangan perilaku, buat bisa ditantang secara efektif. Mungkin kita bahas ini lebih lanjut di kesempatan lain kali ya. Oke. Terakhir, ya tentu aja kritik soal metode survei itu sendiri, yang tadi udah kita singgung dikit, diremehin sebagai bukti survei belaka. Dan pertahanan pamungkas dari ekonomi tradisional itu argumen seolah-olah as if. Dipopulerkan sama Milton Friedman dan Fritz Machlup, mereka bilang model ekonomi itu nggak perlu akurat ngegambarin proses mikir individu. Yang penting, modelnya bisa prediksi hasil seolah-olah orang itu rasional. Contohnya gimana tuh? Kayak pemain biliar ahli. Dia main seolah-olah dia tahu hukum fisika pantulan, padahal nggak pernah belajar fisika. Atau supir nyalip truk seolah-olah dia ngitung jarak dan kecepatan, padahal cuma ngandelin intuisi. Gitu. Jadi selama hasilnya cocok, prosesnya nggak penting gitu ya? Kurang lebih begitu pandangan mereka saat itu. Nah, ngadepin tembok tebal resistensi ini, Thaler pun susah cari tempat yang mau dukung risetnya yang dianggap nyeleneh ini. Akhirnya tahun 1978, dia pindah ke Cornell University. Katanya Cornell salah satu dari sedikit yang mau nerima setelah dia presentasi soal ekonomi pengendalian diri. Yang idenya datang dari pengalaman pribadi, dia nggak bisa berhenti makan kacang mete di pesta. Ya betul, kisah kacang mete itu jadi ilustrasi klasik soal konflik internal antara perencana jangka panjang sama pelaku jangka pendek dalam diri kita. Perjuangan Thaler buat nerbitin paper perilaku pertamanya, Towards a Positive Theory of Consumer Choice, juga luar biasa loh. Ditolak-tolak terus ya? Ditolak berkali-kali sama jurnal top. Akhirnya diterima di Journal of Economic Behavior and Organization, jurnal baru yang belum punya nama waktu itu. Ini benar-benar nunjukin betapa susahnya nantang paradigma yang udah mapan. Jadi kalau kita rangkum nih, periode 1970-1978 ini dekade formatif yang luar biasa ya. Kita lihat gimana Thaler, mulai dari observasi simple, pertanyaan mendasar soal nilai hidup, mulai ngumpulin bukti kalau humans itu nggak kayak icons. Betul. Lahirnya The List, penemuan endowment effect, terus pertemuan krusial sama kerangka pikir KNT soal heuristik, bias, dan prospek teori yang ngasih landasan kuat. Fondasi yang kokoh. Tapi semua itu harus lewat perjuangan berat ngelawan the gauntlet kritik dari arus utama ekonomi. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Ini pelajaran soal betapa kuatnya inersia dalam cara mikir, bahkan di dunia akademis ya, dan betapa beraninya pionir kayak Thaler ini. Yang paling penting dari periode fondasi ini adalah munculnya kesadaran, meskipun awalnya pelan banget, kalau ekonomi mau relevan, ya modelnya harus bisa jelasin gimana manusia sebenarnya berperilaku, dengan segala keterbatasan dan keunikannya. Bukan cuma gimana harusnya mereka berperilaku di dunia ideal rasionalitas sempurna. Iya ya. Benih yang ditanam di dekade 70-an ini, ya bakal tumbuh jadi pohon besar ekonomi perilaku yang kita kenal sekarang.
Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sejenak. Lihat betapa sulitnya ide-ide baru ini diterima di tahun 70-an. Adakah area dalam hidup Anda sekarang, mungkin di kerjaan, kebiasaan finansial, atau mungkin kebijakan publik yang Anda amati, di mana Anda merasa ada asumsi kuat soal perilaku rasional yang sebenarnya nggak cocok sama kenyataan perilaku manusia yang Anda lihat sehari-hari? Pertanyaan menarik tuh. Jangan-jangan Anda punya the list versi Anda sendiri tentang perilaku-perilaku aneh tapi nyata di sekitar Anda. Coba dipikirkan. Bisa jadi. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.